Emang di jurnalistik tuh bukannya ada ini ya, undang-undang hukum-hukum sendiri kan, nggak bisa sembarangan kan? Apakah paparazzi itu sendiri masuk jurnalistik? Emang boleh ini masuk jurnalistik? Eh, Kayaknya sih nggak masalah ya. Itu kan akan menyusahkan orang-orang dan lo bakal dianggap orang yang kayak apaan sih nih anak datang-datang ngeremehin gitu. Hai, selamat datang di podcast pertama kita. Aku Rizal Fitri dan Riva Febiana Samara. di sini kita bakal ngomongin apa nih, Bing? Kita bakal ngomongin tentang karena kita anak komunikasi ya, mending kita ngomongin tentang jurnalistik. Menarik. Are you up to that? Jurnalistik, lo pernah kepikiran untuk masuk jurnalistik nggak sih? Gue emang mempelajari ya tentang jurnalistik, tapi untuk berminat apa enggaknya masih belum tahu sih. Kayaknya perlu belajar lebih jauh lagi tentang jurnalistik baru bisa menentukan. Kalau sendiri? Gue sendiri kayaknya pernah berpikiran untuk masuk jurnalistik, cuman nggak direstuin sama ibu. Oh, kalau udah nggak direstuin susah ya? Iya, sebenarnya masih setengah-setengah sih, cuman katanya enggak deh, karena kalau jurnalistik kan penelitian gue tuh sebenarnya pengen penelitian yang ke desa-desa mana gitu kan, biar yang nggak orang tahu jadi buat orang tahu, dan it's kayak interesting gitu nggak sih? Emang apa sih yang lo tangkap dari jurnalistik? Gue pernah dengar soal kata Mbak Nana tuh pernah bilang gini, mungkin gajinya anak-anak jurnalistik tuh nggak sebesar CEO perusahaan yang ada, cuman ilmu yang mereka punya, ilmu yang mereka dapat dari penelitian-penelitian yang mereka cari, mereka pelajari itu adalah itu tuh ngebuat otak mereka tuh kaya banget, akan berpikir, jadi tuh open minded banget, menghargai perbedaan banget. Jadi menurut aku sangat trustingnya tuh lebih ke situ sih. Menurut lo sendiri jurnalis tuh gimana sih, Di? Kalau gue ya, jurnalistik itu pasti kalau udah dengar kata jurnalistik di otaknya itu berita. Nggak tahu kenapa, mungkin ada sih kegiatan lain selain cuman menghasilkan berita, tapi karena gue orangnya emang lebih tertarik sama baca berita ya, jadi di otak gue ya emang jurnalistik itu kental banget sama berita. Kalau sendiri apa? Pers? Iya, bener. Bentar, kalau ngomong-ngomong berita, apakah paparazzi itu sendiri masuk jurnalistik? Paparazzi itu yang suka ngikutin artis, terus kayak kan ya tapi kan mereka ngebuat suatu berita dari hal kayak gitu kan. Menurut lo? Kalau menurut gue pribadi itu termasuk kegiatan jurnalistik sih. Soalnya mereka membuat suatu peristiwa yang menyangkut artis kan, public figure, dan itu termasuk dari salah satu 7 news value yang gue tahu, yaitu prominence. Prominence itu sendiri kan adalah gimana suatu berita itu sebuah peristiwa itu bisa dibilang suatu berita yang layak apabila dia itu maksudnya di dalamnya itu mengandung suatu publik atau tokoh figur yang dikenal sama masyarakat. Jadi kalau paparazzi ngikutin artis terus maksudnya meliput kegiatan mereka dan dijadikan berita, kayaknya iya sih itu termasuk jurnalis. Oke. Tapi menurutku kenapa paparazzi tuh kalau menurut Ibing kan paparazzi termasuk jurnalis nih. Kenapa value-nya tuh lebih rendah daripada jurnalis yang meliput tentang politik? Kayak contoh nih, misalkan paparazzi kan sama acara gosip sama ya, berhubungan kan? Berhubungan. Beda banget kan sama Mata Najwa sama narasi. Value yang dilihat dari orang-orang tuh kayak yang gosip biasa banget. Tapi kalau nontonannya ini sepengetahuan gue di Twitter, anak Twitter ya, ngerasa kalau nonton narasi itu levelnya udah beda sama kalian yang nonton gosip-gosip yang gosip-gosip yang ada di televisi apa sih? Berita gitu. Iya, pokoknya lambe turahan kayak gitu-gitu. Kalau gue pribadi ya, gue nggak mau bilangnya itu value mereka lebih rendah. Kayaknya nggak tepat deh bilang kayak gitu. Lebih kayak setiap masyarakat itu punya preferensi yang beda-beda. Kayaknya lo emang passionate banget ya ngomong sama tentang maksudnya berita-berita atau kegiatan jurnalis yang ke arah
politik. Nggak juga nggak soal politik, cuma ngikutin lah. Human interest. Iya. Human interest kan. Kalau gue pribadi, gue adalah salah satu masyarakat yang punya preferences buat baca berita tentang hiburan. Mungkin karena itu salah satu hiburan buat gue gitu, buat baca berita kayak gitu. Gue tuh bukannya nggak suka ya, cuman kadang dibodoh-bodohin aja. Kayak misalkan nih berita kayak yang makan pentol itu tuh jadi viral gara-gara dia makan pentolnya kayak gimana gitu, terus dibuat berita yang seolah-olah mengolok dia, tapi dia bangga dan dia ngerasa kayak dia bangga aja gitu. Dan menurut gue itu sih kayak pembodohan publik. Itu publicity kali buat dia. Kalau kayak iya sih spotlight yang dikasih ke dia bakal negatif, tapi itu tetap ngasih dia spotlight. Ngerti gak sih lo? Iya sih, walaupun kebahagiaan orang ya, maksudnya kebahagiaan orang sih orang ngatur sendiri untuk hidup jalan mereka. Enggak, maksudnya kayak walaupun itu ngasih dia light yang negatif di mata masyarakat, kayak kayak kok gitu, tapi mau nggak mau itu bikin dia dikenal sama masyarakat. Kayak I mean everyone knows about KKI, si bukan boneka itu kan. Ya kan. Walaupun kita taunya kayak kok gitu banget, kita tetap nonton banget gitu. Waktu dia nonton, tapi YouTube-nya gila banget tuh. Itu siapa ngalahin Hoirak dari Blackpink tau. Gimana tuh? Ya emang, tapi tetap aja kan masyarakat itu pay attention sama dia. Itulah kehebatan news, kehebatan publicity. Gitu. Walaupun bad gitu, tetap aja ngasih dia spotlight. Iya sih, benar juga. Jadi siapa yang salah? KKI-nya atau masyarakat yang kepo sama dia? Nggak ada yang salah. Gara-gara kan tetap aja tuh masyarakatnya yang tetap kepo sama dia. Kok gak suka tetap dikepoin? Ya kan? Bener-bener. Kadang tuh penulis-penulis tuh pintar banget cari judul, Bing. Maksudnya kita beralih kan di Indonesia, beralih ke Western. Kayak Justin Bieber nih, dia tuh benci banget sama paparazzi. Kenapa? Karena dia katanya menurutnya jurnalis, penulis yang nulis beritanya dia itu kadang nyeleneh. Kayak misal nih, dia waktu itu lagi sepedaan sama waktu itu belum jadi istri ya, masih tunangannya Hailey Bieber. Habis itu dia lagi duduk di taman, dia sedih, terus judul yang besok keluar dari berita di Hollywood Wire tuh kayak dia sedang kangenin mantannya, kayak Selena ya? Iya, kayak kok bisa sih penulis tuh bisa nulis kayak gitu padahal nggak tahu apa segala macam, tiba-tiba udah nulis yang nyeleneh banget. Makanya tuh Justin Bieber tuh nggak suka banget sama paparazzi di sana yang nulis berita-berita yang mau baik mau enggak, dia pokoknya benci banget sama mereka. Kan lo merasa nih paparazzi itu termasuk jurnalis. Nah, jadi ibaratnya kenapa Justin Bieber tuh kayak benci banget ya sama jurnalis. Kebanyakan public figure tuh benci banget ya sama penulis-penulis gitu. Iya, itu balik lagi sama yang lu tadi udah gue jelasin tentang prominence kan. Kalau suatu peristiwa itu bisa disebut jadi berita kalau dia mengandung tentang kegiatan mengandung artis gitu atau tokoh publik yang dikenal. Nah, kalau masalah artisnya nih nggak suka sama orang-orang yang melakukan kegiatan jurnalis itu mungkin karena mereka itu mengganggu ranah privasi mereka gitu. Emang di jurnalistik tuh bukannya ada ini ya, undang-undang, hukum-hukum sendiri kan, nggak bisa sembarangan kan? Kayaknya juga undang-undang yang berlaku buat jurnalis itu di setiap negaranya beda-beda sih, Riz. Kayak di Indonesia pasti beda lah hukumnya sama di Amerika ya kan? Mungkin di Amerika lebih bebas bagaimana, sedangkan di Indonesia mungkin ada tanggung jawab sosialnya gitu. Dan pasti beda juga di Korea Utara. Korea Utara kan komunis. Ngomong-ngomong komunis tuh gue pernah dengar lu itu sangat-sangat tertarik ya sama jurnalis yang apa sih yang ke Korea Utara? Oh iya, gue pernah ngomong. Iya, jadi tuh dulu aku tuh pernah nonton salah satu YouTube jurnalis Amerika. Dia waktu itu ke Korea Utara untuk meneliti. Dia seorang jurnalis juga. Di sana tuh kehidupannya tuh benar-benar strict banget, beda sama negara-negara lain. Mereka tuh nggak diperbolehkan untuk ngedengar lagu negara lain. Mereka harus ngedengar lagu kebangsaannya mereka aja, yang isinya tuh memuja petinggi-petinggi yang ada di sana, kayak presidennya segala macam. Gue lupa ya siapa, pokoknya gitulah. Dan di sana tuh dia ngasih tahu gimana kehidupan di Korea Utara, dan juga dia berani banget loh menurut aku, Bing, karena berani banget ke Korea Utara buat iya, meliput. dia udah diajak beberapa orang di sana, kayak setiap kali ngapa-ngapain kayak
no camera gitu-gitu. Jadi menurut gue kayak keren juga ya jadi jurnalis gitu. Gue kayaknya udah pernah deh nonton itu kayaknya di TV ya. Gue nonton di YouTube sih. Kalau gue udah pernah nonton itu di TV tapi sekilas banget. Tentang Korea Utara. Iya, yang tentang jurnalis Amerika Korea Utara itu. Dan kalau nggak salah ya di hotel di Korea Utara itu pakai American Standard. Iya, barang-barang kayak wastafelnya itu mereknya American Standard, padahal kan Korea Utara sama Amerika agak nggak damai gitu ya. Oh, di situ di waktu di dokumenternya itu. Dari situ lucu aja sih, jurnalis itu berani banget ngangkat hal kayak gitu. Iya, kadang tuh jurnalis tuh harus punya mental yang kuat gitu loh, karena menurutku untuk sekedar jadi jurnalis doang modal tempe tuh nggak bakal jadi jurnalis yang hebat. Contohnya aja Mbak Nana tuh adalah jurnalis yang hebat menurut gue ya. Kenapa? Karena dia berani banget ngangkat-ngangkat isu-isu politik yang gak berani orang angkat, karena banyaknya orang-orang yang besar dia, tapi banyak juga yang mendukung Mbak Nana kan. Iya, keuntungannya Mbak Nana tuh karena narasi itu didukung sama masyarakat sendiri, dia nggak didukung sama pihak-pihak lain, dia juga nggak ngikut pihak-pihak yang lain, dia netral. Dan menurut aku itu tuh bagus untuk media pers kita sih. Tapi untuk ngomong-ngomong media pers di Indonesia, menurut lo udah gimana? Media pers di Indonesia udah gimana teman-teman? Udah kayak yang berjalan sesuai aturannya kah? Atau kayak gimana kah menurut lo? Mungkin ya, kalau menurut pandangan gue sebagai masyarakat awam gitu, pers di Indonesia itu kan kita menganut tanggung jawab sosial ya. Tanggung jawab sosial, jadi tidak bebas-bebas banget, tapi nggak ditutup-tutupin banget. Gue nggak tahu sih apakah ada daerah di Indonesia yang ditutupin. Kalau gue yang tinggal di kota ini, gue ngerasa oke-oke aja sih. Oke-oke aja secara maksudnya konteksnya juga nggak masih sensitif lah, maksudnya tuh media pers kita ini sensitif sama dan masih peka kalau di Indonesia itu banyak ragamnya, jadi nggak terlalu banyak yang headline yang memprovokasi. Kalau menurut gue ya rasanya gitu ya. Kalau menurut lu gimana sih apanya media pers di Indonesia? Untuk pers di Indonesia lah. Mungkin untuk ada beberapa kota yang merasa media persnya udah bebas, mungkin gue pernah dengar dari beberapa orang bilang kalau media persnya Indonesia udah terlalu bebas. Cuman menurut gue untuk ada beberapa daerah yang masih ditutupi banget nih media persnya. Contohnya tuh di Papua. Di Papua tuh karena gue tuh ngikutin isu ini tuh karena waktu itu lagi zamannya Black Lives Matter kan, waktu di Amerika kemarin. Iya, Black Lives Matter. Terus gue kan ngebaca-baca tuh, terus gue ketemu salah satu komentar kayak ngapain jauh-jauh ngebahas Black Lives Matter yang ada di Western, tuh di Indonesia masih ada, Papua belum merdeka. Dari situ udah langsung gue bacain tuh gini. Terus gue ikutin gimana kan media persnya tuh paling banyak sih media pers sama jurnalistiknya kan berhubungan juga ya. Media pers di Papua tuh bener-bener ditutupin banget, nggak dibolehin ngeliput gitu loh, Bing. Karena katanya ada sesuatu hal yang ditutupin di sana. Gue juga karena isunya ini udah maksudnya beberapa jurnalis itu tertarik banget untuk mencari informasi apa sih, dan pengen banget diangkat ke ranah publik. Jadi kayak pengen ngasih tahu nih Papua tuh kayak gini. Cuman susah karena ada beberapa pihak-pihak yang akses persnya yang sulit ya. Iya, yang lebih besar yang berwenang akan hal itu. Karena setelah gue baca-baca lagi nih, sistematika informasinya di Papua tuh emang bener-bener ditutupin banget di dunia, paling ditutupi banget di dunia. Oh, ya. Dan katanya pun teman-teman jurnalis yang di sana ngeliput tuh kameranya diambil, nggak diboleh nge-shoot, nggak boleh, dan nggak ada internet juga di sana. Jadi susah banget untuk media pers. Kalau dibilang Indonesia, keseluruhan Indonesia udah bebas atau merdeka sih belum, karena masih ada yang kayak gitu kan. Dan menurut aku belum merata atau rata. Maksudnya bukan belum keseluruhan kan, belum rata. Iya, karena kan di Papua tuh ada Freeport ya. Dan itu tuh adalah tambang emas terbesar berapa kedua dunia gitu besarnya. Jadi ya sulit lah kalau masalah itu ya. Kasian juga ya Indonesia ya. Iya, kasian. Tapi Freeport itu emang udah dikenal. Freeport itu kan tambang dari luar ya, dari Indonesia. Dan banyak juga sih yang, maksudnya kita yang ada di luar daerah aja udah sering dengar isu-isu yang berkaitan sama Freeport. Tapi
tapi kayaknya nggak bisa dibahas lebih lanjut karena nggak ada yang begitu mendasari gitu. Iya benar. Jadi kalau para jurnalis yang kesana pun juga susah banget. Kamera diambil lah dan ada yang ditonjok juga. Jadi resiko ya. Jadi jurnalis ya emang itu tadi gue bilang, Bing, emang harus memiliki mental yang kuat, nggak bisa. Bener sih. Iya, jadi harus, misalkan nih lo pengen meneliti ke suatu daerah, terus daerah lo nggak welcome sama lo harus ngebuat suatu daerah tuh welcome pada lo dan lo baru bisa meneliti desa itu. Jadi nggak yang kayak datang meneliti, nggak bisa, nggak semudah itu. Dan menurut aku hal kayak Harus gitu ada approach iya, sama masyarakatnya. Iya, dan itu tuh kayak challenging banget. Dan setiap kali lo bisa meneliti suatu hal yang baru itu kan kayak bangga banget, dan ilmu yang lo dapet tuh yang kayak wow banget. Jadi itu adalah beberapa pandangan gue tentang bidang jurnalistik. Kira-kira lo sampai sekarang udah tertarik Gue ya, tuh masuk jurnalistik? gue selalu nganggep jurnalis itu interesting, tapi mungkin gue bakal perlu banyak maksudnya nge-dig-in lebih jauh lagi gimana sih jurnalis itu gitu, buat memutuskan apakah gue akan belajar lebih jauh tentang itu lagi. Iya sih, karena kan lo memang meneliti ya. Kalau lu kayaknya emang tertarik banget ya? Enggak banget juga, kan emang pernah pengen masuk, tapi ujung-ujungnya ke iya ya pokoknya lo emang tertarik pada awalnya, tapi karena nggak terlalu direstuin ya sama orang tua lo ya, Riz. Iya sih, gue pernah ketemu nyokap lo, emang agak sulit ya. Nggak apa-apa, nanti kayak gue yang belajar jurnalis. Stay tuned everybody, maybe I will join journalistic. Emang boleh? Sebenarnya sih boleh-boleh aja kalau, tapi emang boleh? Boleh apa? Emang boleh ini masuk jurnalistik? Kayaknya sih nggak masalah ya, karena family banyak juga yang bekerja di bidang itu. Jurnalistik? Iya. Siapa, Bing? I will not say it in front of camera. Okay. Tapi 3 dari 4 om. Oh, 3 dari 4 om dari keluarga mamaku semuanya jurnalis. Kenapa lo gak mau jurnalis aja, anjir? Alainya kayak itu jangan banjir. Kenapa gak jurnalis aja, Bing? Karena bukannya nggak mau ya masuk jurnalis, maksudnya masih memikirkan gitu. Tapi jurnalis itu very interesting ya. Maksudnya orang-orang yang bekerja dengan melakukan kegiatan jurnalis itu, mereka deserve a thumbs up. Iya benar. 2 thumbs up. Kalau bisa pakai kaki juga. Yeah. Thumbs up-nya di mana-mana. Karena keren banget guys kalian itu. Iya, karena kan nggak gampang juga ya untuk meneliti tuh, emang harus pintar, harus bisa beradaptasi. Itu penting banget, harus beradaptasi sama lingkungan baru. Karena kalau kalian nggak bisa beradaptasi dengan baik di sosial, ntar tiba-tiba kalau datang ke desa kaget kayak gimana nih, nggak ada air apa segala macam, harus cari air bersih apa segala macam. Itu kan akan menyusahkan orang-orang, dan lo bakal dianggap orang yang kayak apaan sih nih anak datang-datang ngerecokin gitu. Ngomong kita hari ini ngomongnya banyak banget range-nya ya. Tentang jurnalis, tapi emang fieldnya emang jurnalis. Tapi lu ngomong tentang pers di Indonesia, pers di Papua. Gue ngomong tentang lebih ke sisi hiburan. Iya gitu. Kan kita saling mengisi aja ya. We're so informative. Yoi. High five for us. We're so informative ya. Karena juga ngomong sama orang yang nyambung tuh penting kan. Kalau nggak nyambung kan susah. This chemistry. Iya, chemistry tuh penting banget buat ngobrol. Mungkin karena gue Aries, lo Aries juga kali ya. Jadi we're talking about zodiac now. Ini sebelum kita berlanjut ya ngomong, mungkin minggu depan kita bakal ngomong tentang zodiak. Bisa tuh. Maybe yes, maybe no. Stay tuned guys. Bye. Terima kasih. Bye bye. That's so cool. That's out.